Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali di sharing pengetahuan bersama Valena. Kata orang matematika itu susah, bener gak sih? Iya susah kalau teman-teman semua tidak mau mencoba dan tidak mau belajar. Tetapi kalau teman-teman semua mau mencoba dan mau belajar, segala hal akan terasa lebih mudah. Nah, bersama saya Valena, kali ini kita akan belajar matematika dengan materi statistika. A few moments later. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan khusus membahas terkait dengan pengertian kuartil dan cara mencari kuartil data kelompok. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pengertian kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Karena terbagi menjadi 4 bagian yang sama, maka terdapat 3 nilai kuartil, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua. Pada pembahasan kedua kali ini, kita akan mencari tahu bagaimana cara mencari nilai kuartil data kelompok. Untuk rumus nilai kuartil data kelompok adalah QI sama dengan TB plus P dalam kurung I per 4 kali N dikurangi FKS QI per FQI, di mana QI adalah kuartil ke I, TB adalah tepi bawah, P adalah panjang kelas, N adalah banyak data, FKS QI adalah frekuensi kumulatif sebelum QI, dan FQI adalah frekuensi kumulatif ke I. Seperti yang kita tahu, terdapat 3 nilai kuartil, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Untuk pengaplikasian rumus kuartil data kelompok dan supaya teman-teman semua lebih mudah dan lebih paham terkait dengan materi kuartil data kelompok, mari simak pembahasan soal berikut ini. Untuk mencari nilai kuartil data kelompok, biasanya di dalam soal kita diberikan sebuah tabel. Tabel tersebut berisikan nilai dan frekuensi. Dalam tabel tersebut kita harus mencari frekuensi kumulatif. Untuk mencari nilai frekuensi kumulatif, yaitu dengan cara yang pertama. Frekuensi kita lihat dulu, yang pertama ini frekuensinya adalah 9. 9 kita geser dulu, langsung diletakkan di frekuensi kumulatif yang pertama, yaitu 9. Setelah itu, dijumlahkan 9 dijumlahkan dengan frekuensi yang selanjutnya. 9 dijumlahkan dengan 11, hasilnya ada 20. Selanjutnya 20 dijumlahkan lagi dengan frekuensi yang selanjutnya yaitu 17, yaitu saat ini dijumlahkan lagi dengan frekuensi yang selanjutnya adalah 12, yaitu mendapatkan 49. Selanjutnya 49 ini dijumlahkan lagi dengan frekuensi yang selanjutnya dengan 8, yaitu 57. Selanjutnya 57 dijumlahkan dengan frekuensi yang selanjutnya 3, 57 ditambah 3 yaitu 60. Sehingga dijumlahkan semua N-nya adalah 60. N itu apa sih? Nah, N ini adalah jumlah dari seluruh frekuensi. Frekuensi yang didapat di tabel ini adalah 9 ditambah 11 ditambah 17 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 3. Hasilnya adalah 60. Sehingga diperoleh N-nya adalah 60. Selanjutnya, jika sudah diketahui frekuensi kumulatifnya, kita langsung mencari letak Q1. Karena kita mencari yang pertama adalah kuartil bawah, maka adalah Q1. Untuk yang pertama, langkah-langkahnya kita harus mencari letak Q1. Letak Q1 ini dicari dengan rumus 1/4 dikali N, di mana N-nya sudah kita cari yaitu 60. Selanjutnya kita masukkan 1/4 dikali 60 sehingga diperoleh 15. Setelah kita mengetahui letak Q1-nya 15, kita langsung saja amati tabelnya. Nah, data ke-15 ini kita langsung mencari di tabelnya. 15 ini berada dalam kelas yang kedua, karena 15 ini berada pada letak yang 20 ini. Jadi, 20 ini adalah nilai dari 10 sampai 20. Udah diketahui data ke-15 ini terletak di kelas mana. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke rumus untuk mencari kuartil bawah. Kuartil bawah rumusnya adalah Q1 sama dengan TB plus P dalam kurung 1/4 dikali N dikurangi FKS Q1
per frekuensi Q1. Untuk mencari TB yaitu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Sudah diketahui ya teman-teman, tadi di data 15 ini terletak pada kelas yang kedua. Maka 21 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 20,5. Sehingga kita masukkan ke rumus TB-nya adalah 20,5 ditambah P sama dengan P ini adalah 11. Cara mencari tahu P ini berapa yaitu dengan cara kita langsung cari amati di tabel. Tabel ini untuk kelas yang pertama ini kan 10 sampai 20. Jadi dihitung ya teman-teman, mencari P itu dihitung. Jadi dari 10 ini dihitung dari 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi untuk P ini adalah sebanyak 11. Selanjutnya kita masukkan ke 1/4 dikali N-nya adalah sudah diketahui 60. Selanjutnya dikurangi frekuensi kumulatif sebelum Q1. Tabel kan ada FK. Tadi kan untuk letak Q1-nya kan berada di kelas yang kedua. Jadi di atasnya sebelum frekuensi kumulatif Q1 gitu loh teman-teman. Jadi kita lihat di atasnya itu sebelumnya adalah 9. Jadi kita langsung masukkan saja 9. Selanjutnya kita mencari frekuensi Q1. Untuk frekuensi ini kita langsung bisa mengetahui karena tadi kan kita sudah tahu kelas yang kedua. Jadi untuk frekuensi Q1-nya adalah 11. Langsung saja kita masukkan. Jadi untuk keseluruhannya yaitu TB-nya 20,5 ditambah P-nya 11 dalam kurung 1/4 kali 60 dikurangi 9/11. Selanjutnya kita tulis lagi 20,5 ditambah 11. Selanjutnya kita hitung 1/4 kali 60 itu hasilnya 15 dikurangi 9/11. Selanjutnya kita tulis lagi 20,5 yang dalam kurung itu adalah dikerjakan terlebih dahulu ya teman-teman. 15 dikurangi 9 itu adalah 6. 6 dikalikan dengan 11. 6 dikalikan 11 itu adalah 66. 66 dibagi 11 hasilnya adalah 6. Maka kita peroleh 20,5 ditambah 6 adalah 26,5. A few moments later. Selanjutnya kita mencari tahu berapa nilai kuartil data kelompok untuk kuartil tengah. Untuk kuartil tengah ini adalah Q2. Selanjutnya mencari tahu letak Q2. Q2 dengan rumus 2/4 dikali N. 2/4 dikali N-nya sudah diketahui 60. Hasilnya adalah 30. Selanjutnya kita masukkan ke rumus untuk mencari kuartil tengah. Kuartil tengah itu rumusnya Q2 sama dengan TB plus P dalam kurung 2/4 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum Q2 dibagi frekuensi Q2. Letak Q2 adalah 30 ini berada pada kelas yang ketiga. Kita cari tahu teman-teman, tepi bawahnya adalah 31,5. Selanjutnya kita masukkan TB-nya adalah 31,5 ditambah P-nya adalah 11. Selanjutnya kita masukkan ke dalam kurungnya tadi 2/4 kali N-nya 60 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum Q2 adalah 20. Selanjutnya kita cari tahu frekuensi Q2-nya. Kita lihat di tabel lagi, frekuensi Q2-nya sebesar 17. Sudah diketahui semuanya, kita langsung saja jumlahkan, bagi dan kalikan dan kurangkan ya teman-teman. Kita masukkan lagi, kita tulis lagi 31,5 ditambah 11 dalam kurung. Jadi 2/4 dikali 60 itu hasilnya adalah 30 dikurangi 20/17. Selanjutnya kita tulis lagi 31,5. Selanjutnya 30 dikurangi 20 itu hasilnya adalah 10. 10 dikalikan dengan P-nya 11 adalah 110. 110/17. Jadi kita tulis lagi 31,5 ditambah 110 dibagi 17 itu hasilnya adalah 6,47. Selanjutnya kita jumlahkan 31,5 ditambah 6,47 diperoleh 37,97.
Akhirnya kita sudah sampai di soal yang terakhir, yaitu mencari kuartil atas. Untuk kuartil atas dilambangkan dengan Q3. Jadi untuk langkah yang pertama kita mencari letaknya dulu. Letak Q3 dengan rumus 3/4 dikalikan N. 3/4 kali N-nya 60 dihasilkan adalah 45. 45 ini berada pada kelas yang keempat. Karena kelas yang keempat ini berkisar angka dari 38 sampai dengan 49. Jadi 45 ini kan berada pada kisaran angka tersebut ya teman-teman. Jadi untuk data ke-45 ini terletak pada kelas yang keempat. Kita sudah mengetahui letak Q3-nya. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke rumusnya. Rumus kuartil atas yaitu Q3 sama dengan TB plus P dalam kurung 3/4 kali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum Q3 per frekuensi. Mencari tahu tepi bawah yaitu dengan rumus batas bawah dikurangi 0,5. Kita lihat lagi ke tabel, batas bawahnya ini adalah 43. Jadi 43 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 42,5. Selanjutnya kita mencari tahu P-nya. P-nya adalah 11. Pokoknya P-nya ini sama seperti yang sebelumnya karena kelas ini kan 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Jadi P-nya adalah 11. Selanjutnya kita masukkan lagi 3/4 dikali N-nya 60. Frekuensi kumulatif sebelum Q3-nya adalah 37. Selanjutnya mencari tahu frekuensi Q3. Frekuensi Q3 adalah 12. Sudah diketahui ya semuanya ya teman-teman, langsung saja kita jumlah-jumlahkan. Kita tulis lagi 42,5 ditambah 11. Nah, dalam kurung ini dikerjakan terlebih dahulu. 3/4 dikalikan 60 ini hasilnya adalah 45 dikurangi 37/12. Selanjutnya kita tulis lagi 42,5 ditambah 11 dalam kurungnya adalah 45 dikurangi 37. Berapa ya teman-teman? Siapa nih yang bisa? Oh no! Yap, betul. Hasilnya adalah 8. 8/12. Selanjutnya kita kalikan langsung. 8 dikalikan 11 adalah 88. Jadi 42,5 ditambah 88/12. Kita bagi dulu. 88 dibagikan 12 ini hasilnya adalah 7,3. Selanjutnya kita jumlahkan 42,5 ditambah 7,3. Hasilnya adalah berapa? Ayo tebak. A few moments later. Yap, betul, hasilnya adalah 49,8. Begitu teman-teman untuk cara mencari kuartil atas. Gimana nih teman-teman? Mudah sekali kan belajar matematika? Tentunya bersama aku ya teman-teman. Akhirnya kita sudah menuntaskan semua soal untuk mencari kuartil atas, kuartil tengah, dan kuartil bawah. Gimana nih teman-teman? Gampang sekali bukan? Teman-teman bisa belajar lagi, belajar terus, dan caranya bisa mencari soal-soal yang ada di internet. Untuk cara menjawabnya bisa melihat video yang saya buat ini, atau kalau teman-teman masih kurang paham bisa mencari referensi dari yang lain. Tetap semangat belajar karena matematika nggak sesulit yang kamu bayangkan. Kalau teman-teman semua mau belajar dan mencoba ataupun berlatih, teman-teman semua pasti akan bisa mengerjakan matematika, atau teman-teman bisa mengerjakan segala sesuatu yang awalnya teman-teman merasa ragu untuk menjawabnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan video terkait dengan kuartil ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman semua.